Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Kali ini kita akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran untuk guru SMP. Kita masih dalam bedah buku rencana pelaksanaan pembelajaran inspiratif yang disusun oleh tim Kemdikbud pada tahun 2019. Pertama-tama kita lihat dulu kata pengantar yang disampaikan oleh Dr. Awaludin Chala, yang menyatakan bahwa RPP 1 lembar adalah RPP yang memuat 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran yang disarikan dari kompetensi dasar, kemudian ada aktivitas yaitu berisi kegiatan aktif siswa selama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada penilaian pembelajaran yang berisi tagihan untuk mencapai kompetensi dasar pada RPP tersebut. Baik, RPP 1 lembar merupakan terobosan yang cukup brilian ya, karena sebelumnya Bapak Ibu guru hanya berkutat pada RPP yang begitu banyak komponen sehingga menghabiskan banyak lembar. Kali ini Bapak Ibu guru lebih fokus untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya karena tidak dituntut banyak halaman. Pada buku ini terdapat banyak contoh format pembelajaran dari setiap tingkat. Ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK, sampai SLB. Namun pada kali ini kita fokus untuk membahas RPP untuk tingkat SMP. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana format untuk RPP SMP. Pada dasarnya untuk SD, PAUD maupun SMP, karena dasar RPP adalah 3 komponen utama, maka sebetulnya di RPP SMP pun tidak jauh berbeda. Tetap masih ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Di contoh pertama ini dicontohkan untuk PAI dan BP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tujuan pembelajarannya ada, kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, untuk SMP ini agak berbeda ya dengan format SD maupun PAUD. Namun ini di kegiatan pembelajaran itu artinya untuk format di SMP ini juga bisa diterapkan. Bukan berarti harus dengan format PAUD ataupun SD. Seperti apa kegiatan pembelajaran di RPP SMP? Dia masih memuat pendahuluan, inti, dan penutup. Pada bagian inti disebutkan di situ ada pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Dan kegiatannya hanya aktivitasnya saja, tidak menampilkan sintak dari model pembelajarannya, jadi hanya aktivitasnya saja. Kegiatan pendahuluan juga cukup sederhana. Kemudian penutup di sini dinyatakan sebagai refleksi dan konfirmasi, karena memang itu adalah kegiatan yang ada di dalam penutup. Untuk penilaian pada PAI-BP ada 4 kompetensi, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti biasa di dalamnya juga memuat tagihan atau kisi-kisi penilaian yang akan disampaikan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi bukan hanya menuliskan bentuk tesnya, seperti misalnya sikap spiritual dan sikap sosial, tesnya observasi. Tidak hanya itu, tapi apa penilaian yang dilakukan di dalam sikap spiritual maupun sosial. Begitu juga dengan pengetahuan dan keterampilan. Tagihannya apa? Sama seperti halnya ketika kita membuat kisi-kisi, dituliskan spesifik penilaiannya,
seperti apa. Berikutnya di format berikutnya, di contoh berikutnya, ini ada tujuan pembelajarannya ditulis dalam bentuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini juga berarti diperbolehkan kalau ingin dituliskan seperti ini. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya sama seperti tadi, kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dituliskan. Pada kegiatan ini pertemuan 1, pertemuan 2 disebutkan aktivitasnya saja. Oke, kemudian pada contoh berikutnya ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Pada penilaian tidak terdapat sikap spiritual karena memang untuk sikap spiritual hanya pada pelajaran pendidikan agama ya. Untuk selain pendidikan agama hanya menilai sikap sosial. Apa yang ingin dinilai dalam sikap sosial? Kemudian pengetahuannya apa disebutkan, begitu juga dengan keterampilan. Kemudian diakhiri dengan pengesahan RPP oleh guru mapel dan kepala sekolah. Itu adalah contoh format RPP untuk guru SMP. Ini adalah salah satu contoh saja, jadi bukan berarti harus dalam format seperti ini. Kita lihat tampilannya memang cukup menarik, ada berwarna-warni, kemudian tulisannya juga tidak hanya dalam satu jenis, jadi terlihat RPP-nya tidak kaku gitu ya. Namun apabila Bapak Ibu guru ingin menyusun RPP yang lebih mudah untuk dibuat, formatnya lebih mudah oleh Bapak Ibu guru, silahkan diperbolehkan. Yang penting 3 komponen utama itu tetap harus ada dan esensinya juga disampaikan. Tujuan pembelajaran apa, kegiatan pembelajaran aktivitasnya apa, kemudian penilaian juga disebutkan secara spesifik. Oke, cukup mudah bukan untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 1 lembar, RPP 1 lembar. Jika Bapak Ibu guru menginginkan format yang lebih jelasnya, bisa mendownload bukunya di link deskripsi yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Oke, semoga buku ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru. Sekali lagi ini hanya contoh. Bapak Ibu guru boleh memilih formatnya dari format PAUD, SD maupun SMP. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.